Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai audit piutang usaha dan piutang lainnya. Dan pada bagian yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari piutang. Piutang dihasilkan melalui berbagai macam transaksi. Dua hal yang paling umum yaitu penjualan barang dagang atau jasa dengan kredit dan meminjamkan uang. Pada tingkat pribadi, kita mengenal kredit karena kredit adalah siap tersedia, di mana kita tidak harus membayar secara tunai. Nah, menurut Kieso Weigand menyatakan bahwa piutang juga aset keuangan yang merupakan instrumen keuangan. Piutang atau sering disebut sebagai pinjaman dan piutang adalah klaim terhadap pelanggan dan lain-lain untuk uang, barang, atau jasa. Kemudian menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK menyatakan bahwa aset lancar mencakup aset seperti piutang yang dijual, dikonsumsi atau direalisasikan sebagai bagian siklus operasi normal, meskipun aset tersebut tidak diharapkan untuk direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Baik, nama saya Mandra, NIM 18100200027. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai prosedur pemeriksaan piutang usaha. Sukrusno Agus menyarankan prosedur audit piutang usaha dilakukan dengan cara yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan. Yang kedua, buat top schedule dan supporting schedule piutang per tanggal neraca. Yang ketiga, minta aging schedule dari piutang usaha per tanggal neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan atau customer, saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa subsequent collection-nya. Yang keempat, periksa mathematical accuracy-nya dan cek individual balance ke subledger lalu totalnya ke general ledger. Yang kelima, tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. Yang keenam, kirimkan konfirmasi piutang. Saya Margarita Yolanda Moo, NIM 18100-220. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang standar audit pemeriksaan piutang. SAS 67 The Confirmation Process AU 330 mensyaratkan bahwa auditor harus melakukan prosedur konfirmasi dalam proses pengauditan kecuali yang pertama, piutang dagang berjumlah tidak material untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, penggunaan konfirmasi dinilai tidak efektif. Yang ketiga, perencanaan auditor berkaitan dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian rendah dan bukti yang diharapkan dengan prosedur analitis atau pengujian substantif detail cukup untuk mencapai risiko audit yang diterima. Perkenalkan, nama saya Maria Cemi Astari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan risiko pemeriksaan piutang. Risiko pemeriksaan piutang dibagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama risiko bawaan. Risiko bawaan yaitu kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji yang material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang saling berkaitan. Yang kedua adalah risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Risiko ini akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap struktur pengendalian internal. Risiko yang ketiga adalah risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Pada pengujian substansi atas piutang usaha, pengujian detail saldo kategori konfirmasi piutang merupakan prosedur yang penting. Prosedur ini sangat perlu dilakukan karena merupakan prosedur auditing yang diterima umum. Nama saya Luciaga Edaa, NIM 18100200045. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai tujuan pemeriksaan piutang usaha. Menurut Sukrisno Agus, tujuan pemeriksaan perkiraan piutang usaha
yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern atau internal control yang baik atas piutang dan transaksi penjualan piutang maupun penerimaan kas. Yang kedua, untuk memeriksa transaksi yang menyangkut penjualan piutang dan penerimaan kas. Yang ketiga, untuk memeriksa keabsahan dan keotentikan daripada piutang. Yang keempat, untuk memeriksa kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan penyisihan piutang tak tertagih. Yang kelima, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena perdiskontoan wesel tagih. Yang keenam, untuk mengetahui apakah piutang yang tercantum dalam mata uang asing sudah dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs rupiah BI pada tanggal neraca. Dan yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan atau SAK ETA. Krisdayanti dulu, NIM 18-100-229. Di sini saya menjelaskan internal control kuesioner untuk pemeriksaan piutang. Nah, internal control kuesioner untuk pemeriksaan piutang itu sendiri merupakan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan oleh kantor akuntan publik untuk memeriksa pengendalian intern suatu perusahaan yang sedang diperiksa. Nah, dalam internal control kuesioner ini terdapat dua bagian, yaitu penjualan dan piutang. Untuk bagian penjualan, otorisasi atas transaksi dan kegiatan itu tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan bahwa transaksi-transaksi yang jelas saja yang dilaksanakan. Contoh pertanyaannya, apakah setiap transaksi penjualan telah diotorisasi pejabat yang berwenang atau tidak? Yang berikut pemisahan fungsi dan tugas. Untuk pemisahan fungsi dan tugas ini, tujuannya adalah untuk memisahkan fungsi tugas pemberian kredit dengan tugas akuntansi. Pertanyaannya adalah apakah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pemberian kredit dengan fungsi akuntansi. Yang berikut dokumentasi dan pencatatan. Nah, untuk dokumentasi dan pencatatan ini timbul pertanyaan apakah admin sales membuat laporan hasil penjualan dan melaporkannya kepada manajer penjualan atau tidak. Yang berikut pengendalian atas penggunaan aktiva. Untuk pengendalian atas penggunaan aktiva ini timbul pertanyaan apakah bagian penjualan mengevaluasi penjualan dengan target yang dicapai atau tidak. Yang berikut apakah bagian penjualan melakukan kredit analis sebelum memberikan kredit atau tidak. Yang berikut pemeriksaan secara periodik oleh pihak yang independen. Ini pertanyaannya apakah pemeriksaan dilakukan oleh pihak di luar dari fungsi penjualan atau tidak. Yang berikut piutang. Nah, untuk bagian piutang, otorisasi atas transaksi dan kegiatan ini tujuannya sama, yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa pemberian kredit yang telah diotorisasi itu dapat dilaksanakan dengan jelas. Berarti pertanyaannya, apakah dalam pemberian kredit telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang atau tidak. Yang berikut untuk pemisahan fungsi dan tugas. Nah, untuk pemisahan fungsi dan tugas piutang ini untuk memisahkan fungsi dari pencatatan piutang usaha dengan fungsi penjualan. Pertanyaannya, apakah fungsi pencatatan piutang usaha dipisahkan dari fungsi penjualan atau tidak. Yang berikut dokumentasi dan pencatatan. Nah, untuk dokumentasi dan pencatatan ini, pertanyaannya, apakah bagian penagihan melakukan pengecekan kembali atas faktur penjualan surat jalan terhadap invoice